Silakan Prof. Imam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati, yang dimuliakan Gus Wahid, Profesor Hidayat Nur Wahid, para senior, semua peserta halaqah yang berbahagia, kita banyak bersyukur pada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas saya memperkaya Gus Wahid, barangkali bisa semakin terang saya memberikan hal-hal yang sederhana. Istilah Gus Wahid itu saya mensarah dari apa yang telah dijelaskan oleh Gus Wahid maupun oleh Prof. Hidayat Nur Wahid. Saya memaknai Gus Wahid tadi menjelaskan tentang kedoliman itu, dolim. Ada beberapa. Saya akan lihat dari sisi satu aja, ialah kegelapan. Dunia ini sebetulnya gelap sebetulnya itu. Karena itu saya pernah mendapatkan cerita dari kiai saya dulu itu. Bahwa ketika bayi itu baru lahir itu pasti menangis. Pertanyaannya mengapa itu nangis? Karena itu dia sedang lupa katanya. Lupa tentang 9 hal. Satu adalah lupa siapa Allah, yang kedua siapa Tuhan, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa dirinya yang sebenar-benar diri, yang disebut aku atau roh itu. Dia tidak tahu lagi dari mana asalnya, sedang di mana, dan akan kemana setelah itu. Karena itu dia bingung dengan itu. Karena itulah maka dianjurkan sesuai dengan hadis Nabi, bayi itu harus segera diadzani. Lalu diiqomati, telinga kanan dan telinga kiri agar dia tahu bahwa dia ini ada di mana gitu. Dan ternyata kalau sudah diadzani, diiqomati lalu menjadi diam. Itulah kegelapan karena dia lupa itu. Lalu sebenarnya kemudian dia masuk ke dalam, sedang ada di dalam tubuh. Kita menyebutnya ada jasmani, ada ruhani. Ruh itu adalah cahaya sebetulnya. Ruh itu adalah nur atau cahaya, terang. Tetapi hal yang terang ini berada di tengah-tengah kegelapan, ialah tubuh. Tubuh ini sebetulnya gelap. Tubuh ini adalah hawa nafsu. Tubuh ini terdiri atas angin, air, tanah, dan api. Katanya orang-orang tasawuf begitu. Itu adalah nafsu. Nafsu raihan, rahmani, jasmani, dan idhofi. Nafsu itulah lalu dia di tengah-tengah suasana yang tidak mau kelintasan. Karena itu ada angin tidak mau dilintasi. Lalu juga raihan rahmani, ada di nafsul rahmani ini, yang berasal dari air, yang dia lalu kemudian pantang kerendahan. Maunya tinggi terus begitu. Lalu juga jasmani itu karena ada tanah di dalam tubuh, yang itu lalu pantang kekurangan. Diberi berapa saja itu merasa kurang. Digaji berapa, pendapatannya berapa saja selalu kurang. Karena di dalam tubuh ini ada aspek tanah, ada unsur tanah. Ruh jasmani. Yang terakhir adalah di dalam diri ada api, yang api itulah disebut ada ruh idhafi, yang dia
tidak mau kalah, selalu kepingin menang dan selalu tersinggung. Inilah gelap sebetulnya. Dalam diri cahaya yang namanya roh kita, yang aku itu berada di tubuh yang gelap. Karena itu lalu memang gelap. Kegelapan kita ini berada di gelap. Nanti setelah tumbuh dan berkembang juga begitu, yang dulu seringkali disampaikan oleh Gus Wahid. Bahwa di dalam kehidupan dunia ini ada godaan-godaan itu. Godaan apa tahta, wanita, dan apa itu namanya itu. Harta, tahta, dan wanita. Apalagi itu juga gelap. Itu juga berat, menghadapi seperti itu berat banget itu. Karena itu sejak manusia itu dilahirkan tadi, lalu berada di tempat yang gelap, di dunia ini juga gelap sebetulnya, tidak tahu. Karena itu banyak menyimpang-menyimpang seperti itu. Lalu bagaimana Islam? Islam itu sebetulnya menolong para rohani ini yang berada di dalam kegelapan, agar nanti kelak bisa kembali. Yang itu yang datang dari Allah, bahwa aku sempurnakan kejadian ini dengan aku tiupkan roh. Roh itu kan aku itu sebetulnya. Itu gelap, kelak agar bisa kembali. Itu oleh agama. Lalu bagaimana menyelamatkannya itu dari kegelapan ini? Maka disuruh menyambung. Para roh ini disuruh menyambung. Nyambung dengan apa? Dengan sumber cahaya. Sumber cahaya itu apa? Itulah utusan Allah, itulah Rasulullah. Maka setiap hari 5 kali sehari semalam disuruh untuk nyambung. So apa namanya? Rasa batinnya itu disuruh nyambung dengan Rasulullah, dengan Allah. Yang Allah dan Rasul itu adalah cahaya. Maka di tengah-tengah gelapan, kalau disambung dengan cahaya, ialah Rasulullah, Allah dan Rasul, maka lalu menjadi terang. 5 kali dalam sehari semalam disuruh nyambung. Nyambung itulah namanya adalah sholat. Jadi sholat 5 waktu itu sebetulnya adalah agar kegelapan ini, agar aku atau roh yang ada di dalam kegelapan itu menjadi terang, maka disuruh untuk menyambung. Nyambung itulah namanya sholat. Maka orang-orang yang sholat itu lalu menjadi damai, menjadi tenang. Menjadi damai, menjadi tenang itu ketika dia nyambung. Makanya lalu wajahnya menjadi berseri-seri karena baru ketemu Tuhannya itu. Jadi kita berada di dalam kegelapan itu oleh agama, oleh Islam itu sebetulnya dituntun, dibimbing untuk kepada cahaya itu. Yang sumber cahaya itu adalah Allah dan Rasulnya ini. Nah, kalau saya bayangkan itu ketika saya masih kecil itu kan di kampung setelah hujan itu kan ada aneh-aneh, ada laron itu kan. Begitu muncul itu kan mencari lampu ya. Mencari cahaya. Ada yang nyampe, ada yang tidak nyampe. Mungkin kalau kita bayangkan seperti itu, rohani kita itu juga seperti itu. Kita itu berada di tengah gelapan, tapi lalu kemudian kita kebingungan, lalu kemudian Allah dan Rasul lewat agama, lewat Islam ini membimbing kepada cahaya. Nah, dulu saya pernah nyampaikan yang di gelap ini penyakit di dalam itu ada 17 jenis ya. Yang 17 jenis dulu pernah saya sampaikan pada Ibu dan Bapak sekalian. Karena itulah di dalam untuk agar kegelapan itu, agar penyakit hati yang itu juga menjadi gelap itu bisa disinari dengan sholat yang juga 17 rakaat. 17 rakaat sehari semalam. Duhur, asar, 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2 kan jumlahnya 17. Dan karena itu terlalu gelap, maka itu juga tidak mencukupi. Karena itu lalu ditambah supaya 1 bulan. Selama 1 bulan, 12 bulan diambil 1 bulan, disuruh untuk puasa 1 bulan itu.
12 bulan diambil 1 bulan agar cahaya itu lebih dirasakan. Tidak cukup itu, lalu juga disuruh untuk zakat, disuruh untuk haji, pergi ke tempat sumber daripada cahaya itu. Ialah ada di Allah dan Rasul, ditandai dengan simbol bangunan Ka'bah yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram itu. Itu adalah simbol. Apakah di situ betul? Betul ya, belum tentu. Tapi Allah memudahkan kita dengan membangun satu tempat yang disebut dengan Baitullah itu kalau Quran. Kalau Taurat disebutnya jantung alam, kalau Zabur disebutnya pusat dunia, kalau Injil menyebutnya sumbu alam. Kalau orang Jawa menyebutnya pusering bumi. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bicara agama yang diajak oleh Gus Wakid malam ini, Islam dan kegelapan, memang itu cocok banget sebetulnya ini. Ini sebetulnya kalau kita resapi luar biasa untuk menjadikan hati kita itu menjadi damai, hati kita itu menjadi tenang, akhlak kita itu menjadi terawat dengan bagus. Dan kalau setiap orang di negeri ini hatinya sehat, yang di Quran dikatakan inna sholata tanha anil fasa wal munkar, sebetulnya sudah semua bisa terselesaikan. Negeri jadi seperti ini karena penduduknya banyak yang kegelapan sebetulnya. Tapi lalu tidak tahu bagaimana mencari cahaya. Cahaya ini ya agama itu. Maka lalu saya berpikir betapa strategisnya sebetulnya peran para kiai, para ulama, para cendekiawan muslim, organisasi-organisasi sosial keagamaan ini luar biasa sebetulnya. Kalau misalnya ada negara ini sudah punya program seperti yang dikatakan oleh Pak Hidayat Nur Wahid tadi, lalu para ulamanya juga melakukan peran-peran strategis. Nah, yang dicontohkan oleh Gus Wahid ini kan, Gus Wahid kan mencontohkan peran-peran strategis. Saya terkesan betul Gus Wahid ketika awal-awal dulu Gus Wahid mengatakan bahwa ibunya pesan supaya jangan meninggalkan pesantren. Tapi lalu jangan tidak membuat pesantren. Tapi mau Gus Wakid itu orang jadi duta besar, orang modern kok pulang ke Bangkalan buat pesantren kan tidak cocok. Pesantrennya Gus Wakid ya ini pesantren modern menurut saya itu. Ini menurut saya luar biasa. Gus Wakid mencontohin bagaimana seharusnya para ulama, para cendekiawan, para kiai itu melakukan pembinaan dari agar mereka itu keluar dari kegelapan kepada yang terang benderang ini. Ini Gus Wakid, saya sarah saya itu mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan renungan dan bahan pertimbangan untuk menjalani hidup ini. Moga-moga kita selamat, kita dikasihi dan disayang oleh Allah dan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.